Halo Sobat Giziners, kembali lagi dalam NutriTalk Update. Kali ini aku akan membahas masalah gizi yang paling utama di Indonesia, yaitu stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Prevalensi balita yang mengalami stunting di dunia menurut WHO adalah sebesar 21,9%. Sebagian besar balita stunting ini berasal dari Asia. Berdasarkan data dari survei status gizi balita Indonesia tahun 2021, prevalensi balita stunting di Indonesia menurun dari tahun 2019 hingga 2021, yaitu dari 27,67% menjadi 24,4%. Hal ini dikarenakan pencegahan stunting dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu memberikan edukasi pada pihak terlibat pencegahan stunting seperti kader, ibu balita, ibu hamil, dan wanita usia subur atau wanita pranikah yang merupakan calon ibu. Edukasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti konseling, ceramah, dan pelatihan. Untuk memberdayakan para ibu balita, pencegahan stunting juga dapat dilakukan dengan cara pembentukan kelompok belajar yang akan menjadi wadah belajar dan berdiskusi ibu-ibu balita secara mandiri yang didampingi oleh fasilitator kesehatan. Selain itu, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pemberian makanan tambahan pada balita yang dimana bahan dasarnya mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, seperti tanaman kelor atau Moringa oleifera. Berikut adalah gejala stunting. Yang pertama, postur anak lebih pendek dari usianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak usianya. Dan yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Diperkirakan 20% status stunting dimulai sejak dalam kandungan. Maka dari itu, pencegahan stunting dilakukan sejak masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal pembuahan, kehamilan, sampai anak berusia 2 tahun. Stunting pada balita dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu umur, panjang badan pada saat lahir, kecukupan makronutrien seperti protein dan karbohidrat, dan mikronutrien yaitu kalsium, vitamin A, zat besi, dan zinc. Faktor utama penyebabnya ialah tingkat kecukupan protein, dan faktor lainnya yaitu kurangnya pengetahuan ibu, ASI eksklusif, dan sanitasi dasar. Berikut beberapa penyebab stunting. Yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik. Yang kedua, terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Dampak stunting jangka pendek berupa perkembangan fisik dan mental terganggu, kecerdasan menurun, hingga masalah metabolisme. Sedangkan dampak stunting jangka panjang berupa menurunnya kemampuan kognitif, menurunnya daya tahan tubuh sehingga tubuh rentan terserang penyakit dan beresiko terserang penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, kanker, stroke, serta tidak dapat bersaing dalam bekerja yang akan berakibat pada rendahnya produktivitas. Stunting memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan anak dan masa depan anak, di mana stunting dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan fisik anak. Selama kehamilan, ibu bisa melakukan hal-hal berikut ini untuk mengurangi resiko kekurangan gizi bagi ibu hamil dan janin yang dikandung. Yang pertama, rutin melakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan minimal 6 kali dengan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter atau bidan pada trimester 1 dan 3. Tujuannya untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan memantau pertumbuhan janin dalam kandungan. Yang kedua, minum tablet tambah darah atau TTD. Ibu harus mengkonsumsi TTD setiap hari selama kehamilan, minimal 90 tablet. Pastikan kandungan TTD sedikitnya berisikan 60 mg zat besi dan 400 mikrogram asam folat. Tujuannya untuk mengurangi resiko kekurangan zat gizi pada ibu hamil dan janin dalam kandungan. Selanjutnya, mengikuti konseling. Konseling membantu ibu hamil mengatasi gejolak emosi dan psikologis yang dirasakan selama kehamilan ya. Selanjutnya adalah berikan air susu ibu atau ASI. ASI memiliki semua kandungan gizi, makronutrien, dan mikronutrien yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembang secara optimal. ASI diberikan secara eksklusif
eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan dan meneruskannya hingga usia 2 tahun. Yang selanjutnya adalah posisi menyusui. Saat menyusui, pastikan posisi ibu tepat karena bisa mengoptimalkan pemberian ASI dan menghindari puting lecet. Selanjutnya adalah berikan protein hewani pada MPASI. Saat bayi berusia 6 bulan, ibu perlu melengkapi nutrisi dari ASI dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Makanan yang diberikan harus mengandung gizi seimbang dan lengkap terutama protein hewani, seperti ikan, telur, susu, daging ayam, daging sapi untuk mendukung tumbuh kembang optimalnya. Selanjutnya adalah rutin imunisasi. Tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit karena kekebalan tubuhnya masih lemah. Selanjutnya, rutin memantau tumbuh kembang anak. Bawa anak secara berkala ke posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau status gizinya. Selanjutnya, memakai jamban yang sehat. Sanitasi yang buruk bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan dan penyakit, seperti cacingan. Anak yang cacingan mudah mengalami kekurangan gizi karena makanan yang masuk akan diserap oleh cacing-cacing dalam tubuh, sehingga lama-kelamaan rentan terhadap stunting. Selanjutnya, tangani gangguan kesehatan anak. Konsultasikan ke dokter dan segera atasi jika anak mengalami gangguan kesehatan seperti gangguan pencernaan. Selanjutnya, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Peran keluarga juga penting dalam mengurangi resiko stunting dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir adalah tingkatkan wawasan kesehatan. Orang tua harus banyak belajar dan memperkaya ilmu dan wawasan tentang kesehatan dan tumbuh kembang anak, sumber makanan dan minuman bergizi, serta cara-cara mencegah stunting. Baiklah, sekian pembahasan aku terkait stunting. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan, dapat menuliskannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan informasi penting ini kepada keluarga maupun kerabat kalian ya. Thank you for watching, see you the next video, bye-bye.